Dr. Agus Setiawan, tubuh Anda bukan lagi mobil sport berusia 21 tahun. Jika Anda terus menggunakan mesin tua yang sudah berusia 70 tahun, dengan cara yang sama mesin itu akan meledak. Jika Anda sudah berusia di atas 75 tahun, Anda harus mengubah aturan olahraga Anda 180 derajat agar bisa bertahan hidup. Saya akan menceritakan kisah Pak Hartono, seorang bapak berusia 78 tahun, yang bulan lalu dirawat di unit perawatan intensif ICU rumah sakit kami. Beliau dikenal sebagai duta kesehatan di lingkungan tempat tinggalnya. Setiap jam 5 pagi beliau pasti sudah bangun untuk lari pagi jogging, dan setiap akhir pekan beliau selalu memanggul ransel untuk mendaki gunung. Ketika teman-teman seusianya mulai menggunakan tongkat, beliau justru bangga memamerkan otot betisnya yang kencang dengan mengenakan celana pendek. Beliau tidak minum alkohol dan tidak pernah menyentuh rokok seumur hidupnya. Namun suatu pagi saat sedang berlari di taman, seperti biasa tiba-tiba terdengar suara dan beliau pun ambruk. Orang-orang yang lewat segera memanggil ambulans dan membawanya ke UGD, tetapi kondisinya sangat mengenaskan. Jantungnya dalam keadaan syok dan saat jatuh beliau mengalami patah tulang majemuk hingga ke pangkal paha tulang panggul. Nanti setelah sadar, Pak Hartono memegang tangan saya dan menangis karena merasa tidak adil. Dokter, apa salah saya dalam menjalani hidup? Orang lain minum-minum, saya olahraga. Orang lain tidur, saya berjalan kaki. Kenapa hal ini terjadi pada saya? Hadirin sekalian, apakah ini benar-benar hanya karena nasib buruk? Bukan. Saya akan mengatakannya dengan tegas. Pak Hartono ambruk karena beliau memiliki tubuh usia 70 tahun, tetapi berolahraga seperti anak usia 20 tahun. Mari saya berikan perumpamaan dengan mobil. Bayangkan ada sebuah mobil klasik berusia 70 tahun. Karena dirawat dengan sangat baik, luarnya terlihat mengkilap. Tapi bagaimana dengan kondisi dalam mesinnya? Komponennya sudah tua, packing karetnya sudah getas, dan elastisitas mesinnya sudah menurun. Jika Anda membawa mobil ini ke jalan tol dan menginjak gas hingga kecepatan 150 km, jam apa yang akan terjadi? Sebersih apapun tampilan luarnya, mesinnya akan meledak di tempat. Tubuh manusia pun sama. Ketika usia melewati 75 tahun, sifat jantung, pembuluh darah, tulang, dan otot tubuh kita berubah total. Jantung menjadi kaku seperti kantong kulit yang keras, dan pembuluh darah kehilangan elastisitasnya. Tulang berubah menjadi keropos berlubang-lubang. Namun karena hati masih merasa muda atau karena terobsesi harus menjadi sehat, Anda mengabaikan kondisi mesin tubuh Anda dan tetap tancap gas. Ini bukan olahraga. Ini adalah kekerasan terhadap tubuh Anda sendiri. Hari ini sebagai seorang dokter, saya memohon dengan sangat kepada Anda. Ada 6 jenis olahraga berbahaya yang harus segera dihentikan setelah usia 75 tahun, hal-hal yang jarang dijelaskan secara rinci di rumah sakit. Dan ada metode olahraga yang benar-benar akan membuat mesin tua Anda bisa berjalan awet seperti supercar. Silakan ambil kertas dan pena sekarang, atau panggil anak-anak Anda untuk menonton video ini bersama. Jika Anda memahami isi video hari ini dengan benar, Anda bisa menghemat biaya rumah sakit hingga lebih dari 1 miliar rupiah untuk 20 tahun ke depan. Dan yang terpenting, Anda bisa menjalani masa tua yang bermartabat dan sehat tanpa menjadi beban bagi anak-anak. Jika Anda menantikan video hari ini, tolong tekan tombol suka, like sekarang juga. Perhatian kecil Anda bisa menjadi keajaiban yang menyelamatkan nyawa seseorang. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. 3 jenis olahraga yang akan saya sebutkan mulai sekarang harus Anda hentikan hari ini juga jika usia Anda sudah di atas 75 tahun. Tidak, jangan bahkan memikirkannya. Ini bukan sekadar soal menghemat uang. Ini adalah aturan bertahan hidup untuk menjaga tubuh Anda yang masih sehat. Pak Hartono bertanya kepada saya di ICU, apakah masuk akal kalau jogging yang saya lakukan setiap pagi itulah yang hampir membunuh saya? Saya menjawab dengan tegas, ya. 1. Jogging yang membuat napas terengah-engah. Hal pertama yang harus Anda hentikan segera adalah jogging atau lari yang membuat napas Anda tersengal-sengal sampai ke tenggorokan. Banyak lansia yang salah paham. Mereka berpikir olahraga baru efektif kalau keringat bercucuran dan napas terengah-engah. Itu adalah logika yang dipelajari saat muda. Namun, setelah usia 75 tahun, logika ini menjadi racun yang bisa menghentikan jantung Anda.
Mengapa demikian? Jantung kita saat muda itu lunak dan elastis seperti balon karet. Saat darah masuk, ia meregang lalu memompa dengan kuat. Tapi jantung yang sudah berdetak tanpa henti selama lebih dari 70 tahun kini telah mengeras seperti kantong kulit yang tebal. Secara medis ini disebut peningkatan kekakuan jantung cardiac stiffness. Dalam kondisi seperti ini, apa yang terjadi jika Anda tiba-tiba berlari dan menaikkan detak jantung? Jantung yang kaku hanya akan berdetak cepat tetapi tidak bisa menerima maupun memompa darah dengan cukup. Akhirnya terjadilah kondisi iskemia, di mana otot jantung itu sendiri kekurangan darah. Sederhananya, jantung mengalami sesak napas. Itulah sebabnya orang yang sedang lari santai bisa tiba-tiba ambruk dan meninggal. Lalu, apa yang harus dilakukan? Patokannya hanya satu. Pastikan Anda masih bisa mengobrol dengan orang di sebelah Anda. Jika Anda berjalan santai dengan teman sambil membicarakan sinetron yang ditonton kemarin tanpa masalah, itu adalah obat. Tapi jika Anda sudah sulit bicara, karena sesak napas Anda harus segera berhenti, itu bukan olahraga, itu penyiksaan yang memeras jantung. 2. Mendaki gunung, terutama saat turun. Yang kedua adalah mendaki gunung. Lebih tepatnya, tindakan berjalan turun dari gunung. Pak Hartono juga mengalami kecelakaan justru saat perjalanan turun-turun gunung. Hadirin sekalian, saat naik gunung Anda mungkin berjalan hati-hati karena lelah. Tapi saat turun, perasaan jadi senang dan langkah terasa ringan, jadi Anda melangkah dengan cepat dan lebar, bukan? Tepat pada saat itulah, tulang rawan lutut Anda sedang digerus seperti digiling batu gilingan. Tekanan pada lutut saat turun gunung adalah 3 hingga 4 kali berat badan. Jika berat badan Anda 60 kg, lutut Anda harus menahan beban lebih dari 200 kg saat turun. Ini sama seperti truk bermuatan pasir yang melaju menggunakan ban tua yang sudah tipis. Yang lebih menakutkan adalah risiko jatuh. Jika Anda jatuh di usia 70-an dan mengalami patah tulang panggul pangkal paha ini, bukan sekadar patah tulang biasa. Ini sering disebut sebagai undangan dari malaikat maut. Secara statistik, pasien patah tulang panggul yang tidak dioperasi memiliki risiko kematian lebih dari 70% dalam 2 tahun. Tingkat kematiannya lebih tinggi daripada kanker. Mereka meninggal bukan karena tulangnya yang patah, tapi karena selama berbaring terus-menerus otot-otot meleleh habis, lalu muncul pneumonia radang paru dan luka baring dekubitus yang berujung pada sepsis. Jadi tolong buanglah ambisi untuk menaklukkan puncak gunung. Jika Anda benar-benar ingin pergi, lebih baik naik kendaraan sampai ke pintu masuk dan berjalanlah di jalur yang datar saja. Dan jika Anda tetap harus mendaki, Anda wajib menggunakan 2 tongkat hiking trekking pole untuk membagi beban lutut ke lengan Anda. 3. Mandi air dingin atau berenang di air dingin. Yang ketiga mungkin terdengar mengejutkan bagi Anda, yaitu mandi air dingin atau berenang di air yang dingin. Di TV kadang muncul orang-orang yang masuk ke sungai di musim dingin atau mandi air es, katanya itu rahasia kesehatan. Bagi lansia di atas 75 tahun itu sama saja dengan tindakan bunuh diri. Tubuh kita sangat rentan terhadap perubahan suhu yang drastis. Terutama jika Anda baru dari air panas, lalu tiba-tiba masuk ke air dingin, atau saat musim panas melompat ke air dingin, untuk menyegarkan diri akan terjadi apa yang disebut response cold shock. Begitu air dingin menyentuh kulit pembuluh darah di seluruh tubuh, akan menyusut seketika seperti tersengat listrik. Jika pembuluh darah menyempit, apa yang terjadi pada tekanan darah yang mengalir di dalamnya? Tekanannya akan melonjak gila-gilaan. Karena tidak kuat menahan tekanan itu, pembuluh darah otak bisa pecah atau jantung bisa berhenti. Faktanya, banyak sekali lansia yang pingsan di kolam air dingin tempat pemandian umum dan dilarikan ke rumah sakit. Berenang itu bagus, tidak membebani sendi dan merupakan olahraga yang sangat baik. Tapi suhu airnya harus air hangat, suam-suam kuku yang mirip dengan suhu tubuh. Di kolam renang umum biasanya ada kolam air hangat atau kolam terapi. Berjalanlah perlahan di dalam air di sana. Itulah cara yang menyelamatkan Anda. Ketiga hal yang baru saya sebutkan, jogging berat turun gunung, dan mandi air dingin adalah musuh terkuat yang menyerang jantung dan tulang Anda secara langsung. Tapi ini belum berakhir. 3 hal berikutnya yang akan saya sampaikan lebih licik dan lebih mematikan. Bagi Anda yang pergi ke gym, bermain golf, atau bersepeda, jika tidak mengetahui hal berikut ini, Anda benar-benar dalam bahaya besar.
Saya harap video ini menjadi perisai yang melindungi nyawa Anda. Tolong segera bagikan juga kepada teman-teman berharga Anda. Hal baik akan semakin besar manfaatnya jika dibagikan. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang lebih penting. Sekarang saya akan membahas 3 jenis olahraga yang lebih licik dan berbahaya. Jika jogging atau mendaki gunung tadi mungkin Anda berhenti karena lelah. Masalah dengan olahraga berikut ini adalah Anda tidak bisa berhenti karena merasa asyik atau merasa tubuh jadi lebih baik. Justru itulah yang menjebak Anda ke dalam lubang yang lebih dalam. 4. Latihan beban dengan menahan napas. Hal keempat yang mutlak tidak boleh dilakukan adalah latihan kekuatan angkat beban sambil menahan napas. Belakangan ini, banyak lansia yang pergi ke gym karena mendengar istilah otot adalah aset masa tua. Itu sangat bagus. Tapi masalahnya adalah cara menggunakan tenaganya. Saat mengangkat barbel atau dumbbell yang berat tanpa sadar, kita akan menahan napas hack. Dalam istilah medis ini disebut manuver Valsalva. Saat menahan napas, tekanan di dalam perut naik sehingga tenaga lebih mudah keluar, tetapi pada saat itu juga tekanan darah melonjak melampaui imajinasi. Seseorang yang tekanan darah normalnya 120 bisa melonjak hingga 200 atau 250 dalam sekejap saat mengejan sambil menahan napas. Tekanan menumpuk di pembuluh darah otak yang sudah tua dan lemah persis seperti panci presto yang tersumbat. Apa yang akan terjadi bagi mereka yang memiliki aneurisma otak gelembung pada pembuluh darah? Pembuluh darahnya bisa pecah di tempat dan menyebabkan pendarahan otak. Sebenarnya, salah satu teman Pak Hartono juga ada yang terkena stroke dan mengalami lumpuh separuh badan saat melakukan bench press di gym. Niatnya ingin membesarkan otot malah berakhir di kursi roda seumur hidup. Lantas apakah tidak boleh latihan otot? Bukan begitu. Anda hanya tidak boleh menahan napas saat mengeluarkan tenaga, yaitu saat mengangkat beban. Hembuskan napas lewat mulut. Jika Anda membiarkan saluran napas terbuka, tekanan darah tidak akan melonjak drastis. Dan tolong jangan serakah dengan beban yang berat. Gunakan beban ringan tapi tambah jumlah repetisinya. Kita tidak sedang berusaha menjadi binaragawan. 5. Bersepeda lebih dari 1 jam tanpa henti. Yang kelima adalah bersepeda tanpa istirahat selama lebih dari 1 jam. Sepeda adalah olahraga yang bagus karena tidak membebani lutut dengan berat badan, tapi ada jebakan mematikan di sini, yaitu sadelnya. Jika Anda duduk di sadel yang keras dan sempit sambil mengayuh pedal selama 1 atau 2 jam, bagian perineum, yaitu area di antara organ vital dan anus, akan tertekan hebat. Di area ini melintas saraf-saraf penting dan pembuluh darah yang menuju ke tubuh bagian bawah ibarat jalan tol. Namun sadel sepeda menyumbat jalan tol ini, seperti selang air yang diinjak sehingga air tidak keluar, aliran darah ke kaki terhambat dan saraf tergencet. Bagi pria, prostat bisa rusak, dan bagi wanita inkontinensia urin beser atau nyeri panggul bisa memburuk. Jika para kaki bisa mati rasa atau kesemutan, tetapi seringkali ini disalahartikan sebagai efek olahraga dan terus dikayuh. Nantinya saraf bisa rusak permanen hingga sulit berjalan. Saat bersepeda, setiap 30 menit Anda wajib turun dan berjalan kaki selama 5 menit. Anda harus memberi waktu bagi pembuluh darah yang tersumbat untuk lancar kembali. 6. Gerakan rotasi berlebihan pada golf full swing. Yang terakhir, ke-6 adalah gerakan memutar tubuh yang berlebihan dalam ayunan golf swing. Bapak-bapak lansia yang main golf, jangan pertaruhkan nyawa demi jarak pukul driving distance. Ayunan golf adalah gerakan memelintir yang memeras tulang belakang. Tulang belakang anak muda ibarat handuk basah di pelintir pun masih kuat. Tapi tulang belakang usia 70-an ibarat ranting kayu kering, kondisinya seperti kaleng kosong karena osteoporosis. Jika ini dipelintir secara tiba-tiba dan kuat, tulang belakang bisa retak atau remuk dengan suara crack. Ini disebut fraktur kompresi tulang belakang. Yang lebih menakutkan, saat tulang patah awalnya, Anda mungkin hanya merasa pinggang agak pegal dan mengabaikannya. Anda menempelkan koyo lalu pergi main golf lagi. Lama-kelamaan, tulang belakang benar-benar runtuh, punggung membungkuk, dan tinggi badan berkurang. Jika tulang belakang runtuh, tulang rusuk akan turun menekan paru-paru dan lambung. Napas jadi sesak, pencernaan terganggu, yang akhirnya berujung pada malnutrisi dan pneumonia. Inilah alasan mengapa tingkat kematian dalam 5 tahun
bagi pasien fraktur tulang belakang mencapai 70%. Silakan nikmati golf, tapi kurangi ukuran ayunan swing Anda menjadi setengahnya saja. Jangan memutar pinggang dengan keras, tapi pukullah dengan ringan menggunakan lengan saja. Niat hati ingin pamer ke teman-teman bahwa Anda masih gagah, malah bisa membuat Anda menghabiskan sisa hidup di atas tempat tidur. Jadi 6 hal yang saya sebutkan tadi, jogging berat, turun gunung mandi, air dingin, menahan napas saat angkat beban bersepeda lama, dan golf full swing. Bagi lansia di atas 75 tahun ini bukan olahraga, tapi kerja paksa dan penyiksaan. Lalu apa yang harus dilakukan? Ada yang mungkin marah dan bertanya, apa saya disuruh cuma bernapas saja? Tidak. Pak Hartono juga awalnya marah kepada saya seperti itu. Namun, Pak Hartono yang sudah keluar dari rumah sakit sekarang melakukan olahraga sesuai rutinitas yang saya buatkan, dan beliau justru terlihat 10 tahun lebih muda. Tanpa biaya rumah sakit sepeser pun bisa dilakukan di rumah atau di taman inilah rutinitas olahraga bertahan hidup khusus usia 75 tahun. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling membuat Anda penasaran di bagian selanjutnya secara tuntas. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Saya, Dr. Agus Setiawan, akan membalasnya dengan informasi yang lebih berbobot sebagai dokter pribadi Anda. Mari kita lihat solusi sebenarnya. Pak Hartono awalnya juga ragu. Dok, apa begini saja bisa disebut olahraga? Apa tidak terlalu enteng katanya? Tapi tepat 3 bulan kemudian, beliau membuang tongkatnya dan mengacungkan jempol kepada saya. Inilah rutinitas bertahan hidup 4 tahap sehari untuk merawat mesin tua Anda agar seperti supercar. Tahap 1, jam 7 pagi pemanasan. Jangan langsung melompat bangun begitu membuka mata. Jika Anda tiba-tiba memacu jantung yang beristirahat semalaman, itu akan membebani tubuh. Anda sangat berisiko jatuh karena hipotensi ortostatik darah rendah saat berdiri tiba-tiba. Tetaplah berbaring di tempat tidur dan luangkan waktu 5 menit saja. Gerak-gerakan pergelangan kaki, regangkan badan ngulet, dan tekuk lutut lalu goyangkan ke kiri dan kanan. Ini seperti memanaskan mesin mobil. 5 menit ini menentukan kondisi tubuh Anda seharian. Tahap 2, jam 10 pagi, mengemudi aman. Setelah sarapan dan makanan turun, lakukan jalan kaki di tempat datar. Hindari gunung atau jalan menanjak. Lebih baik berjalan di jalan tanah atau taman yang beralas karet empuk daripada di aspal. Yang terpenting di sini adalah tes bicara yang saya sebutkan tadi. Berjalanlah selama tepat 30 menit dengan kecepatan di mana Anda masih bisa bersenandung mendengarkan radio atau mengobrol santai di telepon dengan teman. Tahap 3, jam 3 sore, perawatan mesin duduklah di kursi di rumah dan lakukan latihan dengan karet elastis, resistance band. Ini kuncinya. Hanya dengan berjalan kaki Anda tidak bisa membentuk otot tubuh bagian atas dan otot inti core. Cukup beli karet gelang olahraga yang harganya sekitar Rp50.000. Duduklah di kursi, tarik karet dengan kedua tangan atau kaitkan di kaki lalu dorong. Tarik napas, lalu hembuskan napas fuh saat menarik karetnya. Dengan begitu Anda bisa membangun otot dengan aman tanpa khawatir tekanan darah naik. Tahap 4, jam 7 malam, pencucian mobil berjalan kaki di dalam air kolam hangat kolam renang. Ini untuk mendinginkan dan mengistirahatkan lutut serta pinggang yang sudah menopang berat badan seharian dengan bantuan gaya apung air. Karena resistensi air sekadar berjalan di dalam air, efek olahraganya 2 kali lipat dibanding di darat. Inilah rutinitas yang dijalankan Pak Hartono. Tidak butuh biaya mahal sendi, tidak rusak, dan jantung pun nyaman. Nah, ada 3 pertanyaan yang sering ditanyakan pasien di ruang praktik saya. Anda harus tahu ini agar pemahaman Anda sempurna. Pertanyaan 1, Dok, kalau jalan kaki betis saya sakit seperti mau pecah, apa itu tanda olahraganya berhasil? Ini pertanyaan sangat penting. Ada rasa sakit yang palsu dan ada bahaya yang asli. Jika kaki sakit saat berjalan tapi rasa sakitnya hilang, saat Anda membungkukkan badan ke depan atau jongkok, itu adalah stenosis. Spinal penyempitan saraf tulang belakang, sering disebut sindrom kereta belanja. Ini memang tidak nyaman tapi tidak langsung membahayakan nyawa. Namun jika kaki sakit saat berjalan, lalu Anda berhenti dan berdiri diam, tapi sakitnya tidak hilang, atau kaki terasa dingin, ini adalah bahaya nyata. Ini disebut penyakit arteri perifer, artinya pembuluh darah kaki tersumbat parah.
Jika pembuluh darah kaki tersumbat itu tanda bahwa pembuluh darah jantung dan otak juga sedang tersumbat. Saat ini terjadi, jangan olahraga, tapi segera lari ke dokter jantung atau spesialis pembuluh darah. Pertanyaan 2, kaki dan tangan saya kurus tapi perut buncit. Apa tidak apa-apa? Sama sekali tidak apa-apa. Dalam istilah medis tipe tubuh, seperti laba-laba ini disebut obesitas sarkopenik kegemukan karena kurang otot. Tingkat kematian kondisi ini jauh lebih tinggi daripada obesitas biasa orang gemuk merata. Lemak visceral, lemak perut, mengisi tempat di mana otot menghilang. Lemak perut ini adalah pabrik peradangan. Solusinya cuma satu. Jangan kurangi porsi nasi, tapi tambah proteinnya. Setiap kali makan, Anda wajib makan daging ikan tahu atau telur seukuran telapak tangan. Dan Anda harus mengisi otot Anda dengan latihan karet gelang sambil duduk yang tadi saya jelaskan. Pertanyaan 3. Apakah sepatu lari mahal atau jam tangan pintar smartwatch bisa membantu? Saya akan bicara jujur. Daripada uang jutaan rupiah dipakai beli perlengkapan, lebih baik gunakan untuk ke rumah sakit besar dan lakukan tes kemampuan jantung paru CPET. Lakukan tes ini sekali saja. Anda akan mendapatkan angka pasti di mana batas kekuatan jantung Anda dan sampai level mana yang aman. Mengetahui kapasitas mesin tubuh Anda dengan akurat, nilainya 100 kali lebih berharga daripada sepatu mahal. Hadirin sekalian, olahraga bukanlah latihan militer. Olahraga harus menjadi hiburan yang merawat tubuh Anda. Rutinitas dan pengetahuan yang kita pelajari hari ini tidak sulit, bukan? Mulai hari ini saya akan memulai rutinitas aman ini. Saya akan menyayangi tubuh saya. Bagi Anda yang sudah bertekad, silakan tulis 2 kata saja di kolom komentar, saya SIF. Tekad kecil Anda itu akan mengubah semangat sesaat menjadi kebiasaan selama 30 tahun ke depan. Akan lebih baik jika Anda saling menyemangati di kolom komentar. Sekarang sebagai penutup bersama dengan gambaran Pak Hartono, yang sudah kembali sehat, saya ingin menyampaikan pesan terakhir untuk Anda. Belum lama ini saya bertemu Pak Hartono yang datang untuk kontrol setahun setelah keluar dari rumah sakit. Beliau tidak lagi masuk dengan memamerkan otot betis yang kencang atau bau keringat seperti dulu. Sebaliknya, beliau membuka pintu ruang praktik dengan wajah yang sangat tenang dan teduh. Pak Hartono tersenyum dan berkata kepada saya, "Dokter dulu, kalau saya tidak sampai ke puncak gunung, saya marah karena merasa sudah tua. Tapi sekarang saya merasa sangat bersyukur hanya dengan bisa berjalan di tanah datar sambil menggandeng tangan cucu perempuan saya dengan kedua kaki ini. Sekarang saya baru paham apa itu olahraga yang sebenarnya." Benar sekali. Hadirin sekalian, Pak Hartono tidak lagi memaksakan diri mendaki gunung. Beliau tidak lagi berlari sampai terengah-engah, tapi beliau jauh lebih sehat daripada siapapun. Tekanan darahnya kembali normal, sakit lututnya hilang, dan yang terpenting wajahnya penuh ketenangan. Ini berkat beliau membuang keras kepala untuk mengalahkan tubuhnya dan memilih kebijaksanaan untuk memahami dan merawat tubuhnya. Tolong ingat 3 hal saja dari pembicaraan panjang saya hari ini. Jika usia sudah di atas 75 tahun, olahraga bukan latihan militer. Intensitas di mana Anda bisa mengobrol sambil tersenyum dengan orang di sebelah kecepatan di mana Anda bisa bernapas lega, itulah aturan emas yang menyelamatkan Anda. Jangan tertipu penampilan luar. Yang lebih penting daripada baju olahraga mahal dan badan berotot adalah mengetahui batas aman yang bisa ditanggung oleh jantung dan pembuluh darah Anda. Jangan simpan video ini sendirian. Tolong bagikan video ini kepada teman-teman berharga Anda yang mungkin sekarang sedang mengangkat beban berat atau mendaki gunung curam demi menjadi sehat. Jika bisa menyelamatkan 1 nyawa saja bagi saya sebagai dokter, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari itu. Saya telah menyaksikan saat-saat terakhir banyak pasien di rumah sakit selama 20 tahun. Yang paling menyedihkan adalah perpisahan yang sebenarnya bisa dicegah jika mereka tahu sedikit lebih awal. Saya berharap dengan tulus video hari ini menjadi pagar kokoh yang melindungi kebahagiaan Anda dan keluarga Anda. Saya akan terus mendukung masa tua Anda yang sehat sampai akhir. Semoga Anda melewati hari ini dengan selamat dan saya berdoa agar besok pagi Anda bisa membuka mata dalam keadaan sehat. Berbahagialah selalu bersama keluarga tercinta. Sekian dari saya, Dr. Agus Setiawan, Dokter Kesehatan Lansia Indonesia. Terima kasih.